Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam acara meeting online dengan topik pengobatan transdermal. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Rina, saat ini berdomisili di kota Purwodadi, tepatnya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saat ini saya bertugas menemani Bapak Ibu semuanya dari awal hingga acara berakhir. Materi kali ini sangat menarik dan syarat ilmu dengan para pembicara yang sangat luar biasa. Karena itu pastikan semua mitra-mitra Bapak Ibu sudah masuk di ruangan Zoom ini ya. Boleh saya berikan waktu sekitar 1-2 menit untuk mengundang mitra-mitranya yang belum hadir. Dan sambil menunggu boleh saya absen dulu ya dari kota mana aja Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom malam ini. Oke, ya Bu Dewi Amalia dari Solo, Pak Sri, Ibu Leni Tulung Agung, selamat datang di Zoom. Pak Triyono Sukoharjo, selamat datang di meeting Zoom malam ini. Bu Kris Bekasi, selamat datang. Ya, Mas Rafan, Solo, halo. Salam kenal juga untuk Zoom pada malam hari ini ya. Oke, dari Pak Rafa Denpasar. Denpasar, halo. Denpasar, hadir ya. Masya Allah, ternyata yang bergabung di ruangan ini tersebar dari berbagai daerah ya. Bagaimana semua sudah siap menyimak materi kali ini? Kalau sudah siap, boleh ketikkan angka 1. Oke. Nah, ternyata sudah siap semua ya. Baiklah Bapak Ibu, segera saya undang moderator kita malam hari ini untuk menemani kita semua ya. Beliau adalah seorang pembimbing kami, seorang ibu rumah tangga dan seorang entrepreneur. Tetapi meskipun beliau aktif dengan bisnis yang beliau tekuni, tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga pun tidak beliau tinggalkan. Bahkan beliau pun bisa mendidik anaknya sejak kecil, belajar mempunyai kemampuan soft skill, dan saat ini atas izin Allah dengan kesabaran dan kerendahan hatinya beliau banyak mitra-mitra beliau yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan bisa sukses. Karena beliau mempunyai prinsip bahwa sukses itu karena buah dari kerjasama tim yang solid. Sukses itu bukan karena super tim, itu karena super tim ya, bukan Superman. Nah, baiklah Bapak Ibu, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, marilah kita sambut kehadiran beliau, Beginner Ibu Dewi Amalia dari Kota Solo. Ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Lina. Wah, keren sekali ya. Bapak Ibu sepakat ya kalau MC kita malam hari ini keren banget ya. Oke, siapa yang sepakat boleh dong ketikkan angka 111 untuk Mbak Lina dari Purwodadi. Ya, ada penyegaran ya Bapak Ibu semuanya. Oke, ya terima kasih Kak Made. Ada penyegaran ini Kak Made. Iya, oke. Ya, Bu Kris, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini, Bapak Ibu memang sangat beruntung ya, karena kita nanti akan belajar dengan beliau, seorang yang sudah banyak sekali memang dalam hal membantu masyarakat di sekitarnya untuk bisa hidupnya lebih sehat, gitu. Dan beliau pun juga salah satu pemilik Oselet di Bogor, Bapak Ibu. Kemudian juga beliau itu prestasinya juga sudah mendapatkan juga jalan-jalan juga ke Turki. Jadi langsung mengunjungi kantor yang One More yang ada di Turki, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, silahkan aja rekan-rekannya diundang ya, agar bisa segera masuk ke ruangan Zoom ini. Gitu. Karena coba Mbak Lina coba dilihat
apakah narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita? Kira-kira bisa kita lihat di Iya, daftar peserta, Mbak Lina. Sudah ada alhamdulillah belum ya sudah kira-kira ya? Bapak Saiful Sudah. Yusuf Oh, sudah Nugrah ada sudah ya. bergabung Oke. sama kita Nah, saat kalau ini. kalau sudah ada, gimana kalau Mbak Lina yang panggilkan Bapak Saiful untuk bisa hadir ke ruangan Zoom ini, berada di tengah-tengah kita, Mbak Lina? Iya, baik pada malam ini Bapak Saiful Yusuf ya. Beliau adalah seorang guru dan pemilik OSAI dari Bogor, betul ya Pak ya? Ya, Halo? oke, kita ketikkan angka berapa ini Mbak Lina untuk menyambut Pak Saiful, Angka Ruki Bapak 8 Saiful. tuh, karena angka Oke, 8 itu angka tidak ada 8. ujungnya. Karena nggak pernah putus ya kalau angka 8. Baik, Iya. Bapak Ibu sekalian, silakan ketikkan angka 888 untuk Bapak Ruki Bapak Saiful. Ayo kita joget dulu Pak Saiful. Lagunya, biar semangat semuanya ini. Ini kalau satu lagu kayaknya kurang ya Pak Saiful ya. Hmm. Baik. Oke, selamat malam Pak Saiful. Ini warna bajunya seragam nih dengan MC kita ini. Tandanya Iya. apa ini? Satu vibrasi berarti ini sudah. Yang beda saya sendiri nih. Oke. Ya Pak Saiful, suaranya kok belum keluar ya Pak Saiful ya? Ya, halo. Ya Pak Saiful suaranya belum keluar tuh. Cek sound Iya, dulu. belum keluar, Bu. Kayaknya Mbak Lina, karena yang ngetik angka 88 belum semuanya. Makanya Pak Saiful memang belum mengeluarkan suaranya ini. Kayaknya belum Begitu. semua deh. Iya, kayak coba saya cek dulu. Iya, betul Mbak Lina. Ya, siapa nih Kedengaran yang belum kah? ketik 8? Nah, bukan. Karena sudah ada nambah ketikan angka 8. Kedengaran? Jadinya akhirnya keluar suaranya. Keluar suaranya ya? Sudah sip? Oke, Pak Saiful. Iya. Ya, terima kasih Mbak Lina ya. Terima kasih. Luar biasa Mbak Lina ini. Kedengaran Keren, ya keren. suaraku ya? Sudah kedengaran Pak Saiful? Ya. Yo, terima Kita topiknya kasih apa Mbak nih Pak? Lina. Terima kasih juga Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi. Pagi, Semangat. pagi, pagi. Yes, sehat dan Ma- bahagia tentunya. Ya, mau malam, mau sore, pokoknya semangat pagi. Pagi terus. Mau jam 12 malam ya Pak? Tetap Jam pagi terus 12 malam, pokoknya. semangat pagi. Ya, Betul, jam, betul. jam 12 malam kalau Iya. masih nggak di rumah, masih keluyuran juga kemana itu ya? Prospek Keliling-keliling Pak, terus tuh. prospek. Iya. Oke. Pak Saiful, kita temanya malam hari ini apa nih Pak yang mau diangkat? Saya mau ngajak teman-teman semuanya, baik yang sudah mengenal One More ya, maupun yang mungkin baru mulai mengenal One More. Tapi kalau saya lihat di sini sebagian besar 75% ke atas ini kelihatannya sudah lebih banyak mengenal ya, mengenal One More. Tapi saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita review lagi. Kita review lagi, karena pengalaman saya di lapangan, kadang-kadang ada penyampaian teman-teman ke calon mitranya, terutama yang lagi bermasalah kesehatannya, sepertinya masih kurang pas. Ya, jadi alangkah baiknya di sini kita itu saling berbagi ya, saling berbagi, menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk kita supaya lebih meyakinkan produk One More ini adalah is the best. Ya, jadi kalau sering kita mendengar udah pakai PNG, udah pakai B12, pakai Omevia, katanya nggak ngerasain apa-apa. Wih, keren ini ya, aku bilang ya. Udah pakai tapi nggak ngerasain apa-apa. Kira-kira kalau teman-teman mendengar hal ini, tingkat kebenarannya berapa persen sih? Nah, iya itu dia Pak Saiful. Di lapangan sering juga kayak gitu. Merasa Ya, sudah pakai satu paket gitu, tapi bilangnya belum ini, belum iya, merasakan. Kemarin iya. juga gitu Pak Saiful, saya juga gitu, dapat konsumen seperti itu juga. Nah, ternyata setelah saya runut gitu kan, itu gini Pak Saiful. Jadi, kalau perhitungan saya itu kalau pakai setiap hari pasti sudah habis.
gitu kan. Terus saya bilang itu harusnya sudah habis loh, saya gitu. Akhirnya ngaku Pak Saiful, kalau Ya, ternyata memang nggak rutin pakainya. Nah, ya, seperti ya, itu dia. Kadang-kadang di awal ya, itu juga muncul pertanyaannya, berapa lama ya saya harus pakai PNG atau saya harus pakai produk One More ini? Siapa yang berani menjawab dengan pasti? Ayo. ya, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa Gantian, yang boleh. menjawab mengatakan ini sebulan, ini 2 bulan, 3 bulan, dijamin sembuh, Bapak, dijamin sembuh, Ibu. Ayo, siapa yang berani Nah, mengatakan hal demikian dengan penuh keyakinan? mungkin Oh, diketik aja kali kayak Pak Saiful ya, ketik angka berapa gitu yang menjawab dengan penuh keyakinan, Pak. Yo, boleh Atau ketik angka 9 yang merasa yakin. yakin 99% atau yakin 100% ini, Pak, Ya, bahwa 20% produknya. aja deh, atau 75% aja. Oke, Yakin. 75%. Ya, Nah, 75% yo, yakin siapa sebelum sembuh. siapa Bapak Ibu ketik angka 7, berapa tadi, 5. Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Ya, ini katanya Mbak Ellen. Ya, Mbak Ellen ya. Oke, karena setiap orang Ah, punya permasalahan kemudian, yang kesehatannya. Ya, ya, oke. Yuk, yang gimana? lainnya. Kita diskusi aja nih. Mm-mm. Kita diskusi nih, yuk, Bapak Ibu, Yuk, rekan-rekan semuanya. silakan yuk, teman-teman. Mau buka eh, buka ya, mic-nya boleh. kita boleh mic-nya juga boleh. Kita ngobrol ya di sini. Mm. iya. MC-nya boleh ikut menjawab loh. Oh iya, Pengalaman iya di Pak, lapangan saya gimana? itu gini kalau untuk menyampaikan beberapa konsumen yang saya temui memang seringkali mengatakan, kapan bisa sekiranya sembuh Mbak? Kapan berapa hari, berapa pemakaian, berapa paket pemakaian seperti itu ya. Ya, Selalu saya jawab seperti ini, saya tidak bisa kalau misalkan kapan sembuhnya saya tidak bisa memberikan kepastian juga ya Bu ya. Pak Saiful saya juga tidak bisa memberikan kepastian, cuma saya meyakinkan jika sesuai dengan resep yang, apa namanya, pemakaian sesuai resep yang sudah kita berikan, insya Allah 1 atau 2 hari atau di hari yang sama, Bapak Ibu sudah bisa merasakan manfaat dari produk One More ini, seperti itu. ya, Nah, jadi sesuai kebutuhan Pak Saiful. Kalau betul. seperti itu gimana solusinya dari Pak Betul, Saiful? 10% benar sekali. Ya, Iya, terima kasih. tetapi yang harus diyakinkan sekali, kita kembalikan ke mereka, ke Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ke dokter, pernah bertanya nggak sama dokternya? Dok, saya dikasih obat 6 macam ini 1 kantong, kira-kira seminggu lagi saya sembuh nggak? Yang Ayo ada siapa? malah jawaban, yang ada nanti malah jawaban dokternya, ya sudah cari dokter lain aja gitu kali ya Pak Saiful ya. Kecenderungan dokter selalu mengatakan setelah dia tulis resep, Pak, Ibu, Iya, betul betul. dihabiskan ya obatnya. Nanti setelah obatnya habis, kontrol lagi. Kebanyakan pasien atau diri kita sendiri ketika diingatkan oleh seorang yang dikatakan sebagai ahli medis, pasti nurut nggak balik? Iya. Masih, iya balik. Pasti balik. Siapa yang nyuruh balik? Kok nurut aja ya, Mbak Lina ya? Kok patuh ya sama dokter ya? Ya, mudah-mudahan teman-teman juga sadar ya, jangka panjang minum obat itu tidak terlalu baik buat organ tubuh. Organ tubuh itu berdampak pada kesehatan tubuh. Dan itu mengatakan bukan saya, dokter sendiri. Ya, kalau teman-teman ada kenal dengan sosok namanya Dokter Anis ya. Dokter Anis itu kan juga udah sering aktif di lingkungan kita di One More. Dokter Bahkan juga Anas Pak Saiful, yang Anas, dari Surabaya, ya Dokter Anas. Dokter Anas ya, Dokter Anas Iya, yang dari Surabaya itu. ya Dan bertugas di itu beliau dokter spesialis anestesi ya Pak Saiful ya. Dokter spesialis itu malahan. sih. Ya, saya Iya. kadang juga suka ngobrol chat sama beliau. Dan bahkan lagi seorang dari perusahaan farmasi juga mengatakan, ya kita kan bisnis Pak Saiful. Ya kita suruh aja dokter-dokter itu jual-jual obat itu semuanya.
nggak apa-apa, dokter kasih keuntungan yang gede nggak apa-apa. Yang penting obat-obat kita laku dijual. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak mendiskreditkan dokter dan kita juga tidak menyalahkan pasien. Tapi dikala kita memperkenalkan produk One More ini, teman-teman juga harus pede ya kepada calon-calon mitranya. Satu, Bapak Ibu yakin nggak bahwasanya ini sebagai salah satu ikhtiar ya, apakah itu mau PNG ya, maka mau PNG, mau B12 ya, ini cuma ikhtiar aja. Tapi kandungan nutrisi inilah yang akan bisa memperbaiki organ tubuh. Karena apa? Karena ini kan isinya nutrisi ini. Mau B12, mau melatonin ya. Ya, ini isinya nutrisi semua. Nutrisi itu memang ibaratnya kalau saya mengilustrasikan pupuk ya kalau di tanaman itu. Semakin namanya tanaman itu diberikan nutrisi, maka fisiknya si tanaman itu menjadi sehat ya. Apalagi kalau sudah dikasih nutrisi yang bisa untuk berbuah. Maka dalam waktu yang sudah tertentu, maka pohon itu dia akan memberikan putik, berbunga, akhirnya menghasilkan buah yang kalau kita nikmatin luar biasa nikmatnya ya. Atau kadang-kadang di tanah itu sendiri sudah mengandung nutrisinya cukup, pupuknya banyak. Nah sekarang kenapa orang terjadi sakit? Karena nutrisi di dalam tubuhnya, pupuk di dalam tubuhnya sudah mulai berkurang. Kenapa mulai berkurangnya? Ya pasti teman-teman sebagian besar udah banyak mengenal ya penyebab faktor-faktornya. Faktor polusi udara, faktor epidemi, kemudian makan yang nggak terkontrol, dia tidak seimbang. Apalagi sekarang musimnya makanan instan ya Mbak Dewi ya. Banyak banget tuh makanan instan. Yo, Ya, betul. anak. Berpengawet, makanannya berpengawet, pakai Oh, pewarna. Ngeri itu. ayo Mas, Berapa? masih Tiap suka ya, jalan instan di luar nggak? MSG. Berapa berapa kilo toksik aja yang masuk. Iya, belum Racun lagi. yang masuk ke dalam tubuh. Betul, tambah lagi kalau udah stres, banyak beban Ya, pikiran. betul. Pak Aduh, Ellen nih nggak teratur makannya. Betul, Pak ah, Ellen. apalagi ke pas anak-anaknya pada mau ujian, yang stres bukan anaknya, orang tuanya yang stres. Paknya yang stres, betul. Anaknya yang stres. Iya. Belum lagi terus susah tidurnya ya. Waktunya jam tidur, matanya merem, tapi otaknya nggak istirahat. Ya, sehingga dia matanya merem tapi sadar sebetulnya. Pernah nggak teman-teman merasakan hal itu? Pernah. Kak Pernah, Ellen dulu pernah. ya? Sebelum kenal melatonin pernah dulu. Yes. Stres. Ya. Tambah lagi ya sekarang Mbak Dewi, kita selalu pegang gadget terus. Nih, HP kita pegang terus. Ya, betul. Radiasinya luar biasa juga tuh. Hasilnya luar biasa. Jadi teman-teman pegang HP terus jangan dipikir tidak ada efek ya pada tubuh. Jadi kadang-kadang saya pun sendiri kalau mau pegang HP agak jangka lama, saya pakai holdernya Mbak Dewi. Saya pasang di holder. Hmm. Ya, Jadi ya. saya taruh di holder, saya duduk di meja, ya kayak saya orang kerja. Tapi nggak saya pegang, nggak saya genggam di tangan begini, nggak. Saya tangan, karena ini pasti ada radiasi magnetnya. Jadi untuk mengurangi radiasi seperti itu ya salah satunya Pak Saiful ya. Iya, Atau termasuk bisa juga iya, bisa juga ditempel PNG itu Pak Saiful di bawah betul. mata sini tempel Iya, PNG. ya, jadi saya hampir tiap hari saya pasang di bawah mata. Iya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang rajin dipasang bawah mata, berarti tingkat kesadarannya sudah 90%. Ayo, siapa yang belum pernah pasang PNG di bawah mata? Nah, yang belum pernah ketik angka 0 coba yang belum pernah. Oh, yang belum pernah. Ketik angka 0 ngaku. Enak loh teman-teman.
ditaruh PNG di bawah mata, di kelopak mata. Betul. Dan Di juga bawah. kalau misalnya pas ada mata-mata panda gitu ya, itu lagi bengkak gitu, tempelin aja itu nanti cepat untuk ini kempesnya lagi. Betul. Hmm. Dan itu salah satu untuk pencegahan ya terhadap katarak maupun mata buram. Mata buram itu adalah awal daripada katarak ya. Yang paling parah lagi itu glaukoma. Glaukoma itu dia masalah di bagian dalam mata. Tapi kalau katarak itu di permukaan retina mata. Terjadi nggak katarak itu pada setiap manusia? Pasti terjadi. Cuma kehadiran kedatangannya setiap orang berbeda-beda. Tapi alangkah baiknya ya kalau bisa sampai umur 70 kita masih bisa bacanya dengan enak walaupun pakai kacamata. Ya. Jadi banyak orang udah di kepala 70 itu sudah jalannya ngeraba-ngeraba. Ya, itu terjadi pada kakak saya sendiri terjadi. Jadi keren lah kalau aku bilang ya produk One More ini. Jadi lagi-lagi kalau calon mitra kita bertanya berapa lama, ya bergantung tingkat keburukan kondisi organnya ya. Kalau saya mengatakan tingkat keburukan kondisi organ, misalnya ginjal, cuci darah. Berarti kan sebetulnya organ ginjalnya dalam kondisi udah buruk. Betul ya Mbak Dewi ya? Ya, betul. Kalau orang Tingkat sudah, keparahan udah parah banget itu. ya, Heeh. jadi fungsi si organ itu udah tinggal 10%. Buruk, buruk atau buruk banget itu pada kondisi kayak begitu. Buruk banget itu, Pak. Banget. Dan dia Mm-mm. akan selalu hadir 2 hari sekali ke rumah sakit untuk ikut hemodialisa, cuci darah. Kenapa dia Ya. cuci darah? Karena ginjalnya tidak bisa melakukan perannya sendiri untuk mencuci darah yang kotor sehingga nanti sampahnya dibuang, yang bersihnya masuk ke aliran peredaran darah. Ya, makanya butuh ini semua nutrisi yang ada di One More ini untuk menyehatkan si organ ginjalnya. Ginjal nggak cukup dengan PNG. Tapi memang PNG itu dahsyatnya luar biasa. Ya, hampir semua orang yang kalau sudah pakai PNG, semua komentarnya pasti sama. Dan aneh lagi kalau misalnya orang udah pakai PNG nggak ngerasain apa-apa, Mbak Dewi. Ini keren. Betul. Kita langsung sidak, Pak. Kalau betul itu langsung sidak. Iya, Kita cek ininya, kita cek stoknya, stok betul. produknya. Kalau orang pakai PNG terus nggak ngerasain efek apa-apa, menjadi pertanyaan besar bagi saya ya. Kenapa? Kemungkinan besar mitra kita itu nggak diedukasi oleh kita, ya, nggak diedifikasi oleh kita. Artinya apa? Ukuran pemakaian itu penting ya, ukuran. Bisa 1/4, bisa setengah, bisa 1 lembar, bahkan bisa 2 lembar. Pertanyaannya, kapan diberikan 1/4 lembar, kapan setengah lembar, kapan 1 lembar? Bergantung kepada keburukan organ yang bermasalahnya. Ya. Jadi kalau misal orang cuci darah ginjal dikasih 1/4 lembar, ngefek nggak? Enggak, Nggak ngefek. paling Ya, cuma terasa hangat aja ya, terasa hangat sedikit lah gitu. iya. Lalu dia ngerasakan, kok saya masih tetap cuci darah ya? Urium saya, kreatin saya juga masih nggak berubah, nggak turun. Nah, ini yang harus diperhatikan sama teman-teman. Apalagi ketika kita ketemu dengan calon mitra, terus kita kadang-kadang kan suka promo tester ya Mbak Dewi ya, Ya, ya kan? Nah, kadang-kadang kita ini kan betul. apa ya? Udahlah aku kasih 1/4 aja. Ngapain banyak-banyak? Belum tentu nanti dia ngambil gitu ya Mbak Dewi ya. Jadi sedekahnya nanggung. Iya, sedekahnya nanggung, Ya. alah 1/4 aja lah. Ya, ya. Iya. Jadi ada cara cerdas ya teman-teman ketika kita ingin menempelkan, oke lah 1/4, setengah atau 1 lembar. Karena apa? Ada tubuh kadang-kadang itu pada saat ditempelin pertama, dia nggak bisa terima dengan setengah lembar. Cepat sekali reaksinya dan dia bisa pusing.
Itu ada kasus kayak begitu. Pusing langsung dia tiba-tiba mual. Kalau dia sudah ngerasain nggak enaknya, apa dia bilang, aduh aku nggak cocok deh pakai PNG ini. Enggak deh, aku nggak mau. Pernah dengar nggak kayak gitu, teman-teman? Mbak Dewi pernah Ya, nggak? pernah, 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 Pak. Itu karena apa ya, Pak ya? Ya, karena Dapat bikin langsung pusing. ya nutrisi ini kan dengan teknologi nanotransmitter dengan gelombang nano menembus 3 lapis jaringan epidermis kulit, itu cepat sekali dia masuknya. Cepat sekali dia masuknya. Ya. PNG itu kebetulan di situ ada gingernya, ada jahe merah. Jahe merah berkualitas nomor 1 di dunia itu cuma ada ginseng merah Korea. Dan itu diakui oleh semua dunia ya, ginseng merah Korea itu. Jadi begitu ditempel, nggak lama kemudian pasti akan terjadi reaksi. Tapi ada juga orang yang lama bereaksinya ada. Makanya dikasih seperempat, kadang-kadang dia nggak merasakan apa-apa. Jadi ketika kita mau ngasih tester, beritahukan dulu ke calon mitranya. Pak, Ibu, ini uji coba respon ya. Tapi saya coba dulu dengan seperempat lembar. Kalau nanti dalam 1 jam, 2 jam nggak merasa reaksi apa-apa, nanti tambahkan lagi menjadi setengah lembar. Tempel lagi di sampingnya. Jadi nggak usah nunggu besok. Udah ditempel nih, 1 jam 2 jam nggak reaksi apa-apa. Tempel lagi seperempatnya di sampingnya. Jadi setengah lembar kan? Masih nggak ngepel lagi, tempel lagi setengah lembarnya. Jadi 1 lembar total ya. Nah, terutama buat orang yang tubuhnya itu gemuk, tebal ya, apalagi kalau udah tempel di pinggang itu. Kadang-kadang di pinggang itu kan ya tempat berkumpulnya lapisan lemak ya, Mbak Dewi ya. Tinggal di mana, Pak? Tempelnya. Kalau Tempel di pinggang belakang. atas Pinggang tulang ekor belakang, itu berarti ya? ya pinggang belakang di Oh, atas pantat itu ya. Itu kan kalau kita hmm, meraba di situ itu kan lapisan lemaknya kan cukup tebal ya. iya betul. Heeh. Ya kadang-kadang ya misalnya orang kena saraf kejepit atau orang diabetes atau orang stroke, salah satunya kan diberikan di bagian ditempel di pinggang belakang. Jadi kalau Hmm. teman-teman udah punya buku ini ya, nih buku pedoman Buku, tempel ya, kelihatan ya. oh ya, buku titik tempel ya. Oke. Kelihatan ya. Ya. Nah, ini kan Heeh. ada nih. Kalau kita lihat di sini, nih Iya. nggak jelas ya, Agak blur, Pak. Blur. blur ya. Terlalu slow lagi. Heeh. Terlalu cepat atau terlalu slow, Pak? Nggak kelihatan ya. Ya. Itu yang punya ya, yang anu ya. Iya, ini yang buku ya, buku hijau ya, buku hijau atau buku Ya, biru ya. Kalau yang di siapa? kalau ada yang biru, ini malah Ada yang beda. biru, ada yang Ya, hijau. dan ya. Hmm. Itu yang Nah, dari ini Haja Yayan itu ya? yang dibikin sama Bu Yayan Oh iya, heeh, iya sama. ya. Heeh. Jadi ini kan tuh. Kelihatan ya. Ya kelihatan, itu udah kelihatan ya. Nah itu rekan-rekan seperti itu. Yang belum punya, silahkan segera menghubungi upline-nya nanti biar, karena ini ibaratnya wajib ya Pak, ya, Pak Saiful ya. Ya, Heeh, ini buku wajib kita tuh. Iya sangat membantu tuh. sangat Buku membantu kitabnya orang One More nih, ya. ya Pak Itu Saiful ya. ya ini jadi alat-alat perang kita. Jadi kita nggak usah panjang lebar lagi bercerita. Dan kalau saya mewajibkan setiap mitra saya yang mengambil produk wajib ambil 1 buku ini. Ini paling penting ya. Ya Kalau yang kitab dari sucinya punya One More, bener tuh Mbak Nini. ya, kalau Bu Yan punya kan biru, sebetulnya ini sama aja isinya. Cuma covernya berubah warna aja, tapi isinya sama dari Bu Yayan juga. Ya itu penting ya teman-teman. Jadi ketika calon mitra kita mengatakan saya nggak ngerasain apa-apa. Nah kalau udah ngomong kayak begini, kebanyakan kita langsung down, ngedrop. Ya, yang konyolnya Ya, lagi, saya balikin semua deh produknya ini, saya nggak ngerasain apa-apa. Konyol nggak dia kalau udah ngomong begitu? iya. Ya, jadi Iya. ini saya katakan sebagai handling objection. Bagaimana
ketika kita mengcounter mitra-mitra kita yang sudah pakai produk, tapi berbalik arah, dia nggak mau pakai lagi. Jadi pentingnya mengedifikasi di awal, di depan, ya, sebelum beliau memutuskan pakai. Jadi pertama ya kita mengatakan cepat atau lambatnya perubahan membaiknya kondisi organ Bapak Ibu bergantung daripada tingkat keburukannya organ tubuhnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah cuci darah 3 kali dalam seminggu, karena darah itu hanya bisa bertahan 2 kali 24 jam. Itu kotor lagi dan harus dicuci lagi. Dia harus balik lagi ke rumah sakit, ngantri lagi 2 jam untuk dicuci lagi darahnya. Ya, jadi kenapa orang cuci darah ke rumah sakit? Itu karena organnya nggak bisa lagi mencuci darahnya sendiri. Ya, apalagi sekarang ini kan di luar kan paling banyak tuh minuman manis ya. Mungkin Mbak Lina sama Mbak Dewi kalau lihat anak-anaknya beli yang teh gelas, tahu ya teh gelas? Iya. Ya, teh botol, teh gelas itu teh betul. Macam deh. Ya. Itu lagi rame itu sekarang di mana ya? Di RSCM di Jakarta. Beberapa kali saya baca berita itu. Anak itu masih umur 10 tahun, 12 tahun udah cuci darah loh. Masya Udah Allah. cuci darah. Sempat dia di interview ya sama reporter itu. Terus masuk di berita itu. Ibunya mengatakan dia nggak tahu kalau uang yang dia kasih uang jajan buat anak itu ternyata hobi jadi minuman yang manis-manis. Jadi hati-hati yang masih punya anak masih di bawah 18 tahun, yang kecenderungannya suka jajan, tapi nggak bisa mengendalikan diri, dan kita nggak peduli sama anak-anak. Oke ya. Jadi lagi-lagi saya mengatakan produk-produknya One More ini, baik B12, ya, B12 nih, ya, Dekamin, semuanya ya, Slim Style, ya, Omevia, ya, termasuk Sorni. Ini Sorni kolagen ini paling keren ya, Bapak Ibu. Ini gentleman nih buat bapak-bapak. Ya, ladies. Ada berapa tuh? Ya. Jadi semua produknya ada 10 macam, termasuk satunya itu ada masker kolagen ya. Kebetulan masker kadang-kadang nggak terlalu banyak orang pakai, padahal masker itu bagus banget loh, masker kolagen. Saya aja mau pesan lagi udah nggak bisa. Stoknya kosong di kantor itu. Cuma saya waiting list aja. Banyak yang sudah terbiasa pakai setelah produknya nggak muncul lagi lama dari Turki, nggak dikirim ke sini ke Indonesia. Mereka pada berharap nunggu semua kedatangan masker kolagen. Ya, jadi kalau mau belajar lagi lebih detail konten-kontennya produk ini, teman-teman harus punya ini ya. Ini ada buku namanya Informasi Produk. Kelihatan nggak ya? Ya, ternyata. Ini. Oke, ini. Ya. Jadi kita berarti ada 10 produk ya Pak Saiful ya. Ya, Dan jadi semuanya tempel kan, semuanya tempel gitu ya. semuanya tempel. Hmm. Jadi di dalam ini ya buku ini lengkap ya teman-teman. Buku ini lengkap. Ya. Jadi ya oke. Gini Pak Saiful, ini kan kayak kalau saya lihat nih di peserta itu kan ada juga orang-orang baru nih Pak. ya, Gitu. Nah, mereka juga mungkin belum tahu juga tuh konsepnya transdermal itu bagaimana ya. Kok tempel? Nah, gitu. Jadi apa namanya? Bukankah selama ini karena gini ya, selama ini kan masyarakat kita tuh kan taunya ya namanya pengobatan ya diminum lewat minum kan, atau mungkin suntik atau infus gitu kan. Ini kok tempel gitu. Nah, mungkin dari Pak Saiful bisa menjelaskan sebenarnya ya. konsepnya itu bagaimana Pak? Gitu. Ya, Apa di selembar patch ya? Karena kita tuh mungkin mindsetnya Mas, mohon maaf ini ada suaranya Mas Karahan, bisa dibantu untuk meng-off kan yang
Ya. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu ya, ada gangguan sedikit. Ada iklan lewat. Ya. Ada iklan lewat, ya. Ya, nah, saya ulang ya Pak Saiful ya. Tadi saya sekilas nih, saya kan sekilas baca nih dari peserta-peserta itu juga ada kayaknya yang baru-baru nih gitu, dan mereka juga bingung kan karena ya mindsetnya mungkin kalau di kita ini selama ini kan ya namanya tempel tuh nggak ada, maksudnya nggak ada bedanya dengan yang ada di ya yang dijual di luar-luar lah gitu. Ya, Ini kok bisa bisa sampai banyak yang sembuh gitu kan. Nah mungkin Pak Saiful bisa menjelaskan konsepnya itu bagaimana Pak dengan yang tempelnya, yang khususnya dari produknya One More ya. Gitu. ya. Jadi proses kerjanya produk One More karena dia menggunakan teknologi nanotransmitter ya. Jadi nano itu ordernya 10⁻⁹, halus banget. Dia ordernya tuh masih udah di bawah mikro atau di bawahnya submikro. Jadi nutrisi yang ada di patch-nya ini, yang ada di plasternya ini ya teman-teman ya. Ini saya pegang PNG, ya PNG ini. Itu begitu ditempel di permukaan kulit, maka si nutrisi itu dia akan langsung masuk ke dalam melalui pori-pori kulit. Pori-pori kulit ini kan titiknya halus sekali ya. Kalau dilihat dengan mata telanjang begini nih, kita ngelihatnya nggak kelihatan. Pori-porinya halus. Tapi kalau kita pakai mikroskop kelihatan titik-titiknya. Ya, pori-pori itu masuk menembus, ada 3 lapis jaringan epidermis di bawah kulit. Jadi ada lapisan yang tebal, yang menengah, dan yang tipis. Baru dia masuk menuju ke pembuluh darah. Ya kenapa ya pembuluh darah ini mesti dilindungi oleh jaringan epidermis kulit. Kalau enggak, gampang pecah si pembuluh darah kita ini. Dan hebatnya lagi, jaringan epidermis kita ini cukup cukup kenyal dan cukup tebal. Tapi karena kelebihannya teknologi nano, maka teknologi nano ini dia mampu menembus 3 lapisan jaringan kulit, lapisan epidermis, masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, keren ya kalau aku bilang menembus 3 lapisan jaringan epidermis masuk ke jaringan pembuluh darah. Keren apa keren banget? Keren banget ini Pak Saiful. Nah, mungkin gini Pak Saiful, biar teman-teman bisa lebih punya gambaran, gimana kalau kita setelkan videonya Pak? Boleh, Video boleh. konsep kinerjanya Taj Jamal ya. Kita lihat dulu sebentar ya. Ya. Oke Mas Rafan, silahkan di-setelkan videonya Mas Rafan. Adalah sistem memudahkan pengiriman berbagai bahan-bahan medical aktif ke dalam tubuh melalui kulit. Komponen dasar dari transdermal patch adalah matriks polimer dan serat sebagai penguat pada bagian yang melekat pada kulit yang secara sensitif akan memberikan tekanan ketika ditempelkan ke permukaan kulit di mana bahan medical tadi akan terurai dan menembus ke dalam lapisan kulit. Pada saat ditempelkan ke kulit, maka segera molekul-molekul nutrisi yang terdapat pada patch tersebut secara otomatis akan keluar dari medianya dan masuk melalui lapisan kulit dan terserap ke dalam sistem pembuluh kapiler, lalu dikirimkan ke sel-sel target dan akan bekerja dalam hitungan menit. Siapapun yang menggunakan transdermal patch pasti merasakan manfaat yang luar biasa bagi kesehatannya. Tuh. Tergambar tadi ya. Halo teman-teman, bisa dengar? Ya. Ya, halo. Jadi ada gambaran kan rekan-rekan semuanya ya, bagaimana Ya. konsep kerja transdermal patch ini. Jadi semua bahan ya Pak Saiful. Nah, semua bahan yang ada di patch ini begitu nempel permukaan kulit, otomatis dia langsung kerja. Ya, bekerja. Jadi kalau taruh di lembar kuningnya aja, ini kan lembar kuningnya nih Mbak Dewi. Ya, dia nggak bisa nembus si patch-nya ini. Begitu taruh di atas kulit, ya, itu dia langsung kerja otomatis. Ya, apalagi kalau udah PNG yang kita tempel.
karena dia ada ginjernya, ada jahenya, maka rasa hangat pasti dirasakan. Tapi kalau kayak B12 nih, ada B12, nggak berasa apa-apa, tapi jangan dianggap nggak berasa, terus dia nggak nembus, tetap nembus. Ya, cuma kandungan yang ada di dalam B12 ini, atau kayak di Mbak Dewi itu di keningnya juga nempel kan? Ada nih. Nah, ini melatonin ini. Melatonin. Hati-hati Mbak Dewi jadi ngantuk loh. Saya tuh pernah nggak sadar ya Mbak Dewi, nempel melatonin di kening, ya kan? Tiba-tiba saya sadar lagi, siang-siang itu nempel terus tuh kemana-mana melatoninnya. Sampai orang nanya-nanya, Pak itu apaan? Aku sampai baru sadar, melatonin ini nggak aku lepas ya. Saat aku bangun pagi. Ya. Tapi ada juga ini Pak Saiful, yang teman-teman yang melakukan terapi untuk yang kasus-kasus nyeri gitu, Ya. itu dengan bantuan menggunakan melatonin juga, gitu. Karena dia juga ada anti nyerinya. Ya. Jadi ternyata memang manfaat melatonin itu banyak banget ternyata Pak Saiful. Selain untuk meningkatkan kualitas tidur, itu juga untuk pereda stres ya. Itu kemudian ternyata untuk anti nyeri pun, misalnya kasus-kasus kayak hormonal nih Pak, misalnya yang untuk wanita ya, yang mau bulanan itu ada rasa nyeri, atau mungkin yang kasus-kasus CA segala macam itu Perlu. dengan ditempel melatonin memang iya berkurang nyerinya juga. Jadi stres itu bisa kita timbulkan dari luar atau muncul dari terjadi gejolak hormonal di dalam tubuh. Ya. Kayak Mbak Dewi bilang, menstruasi kan terjadi perubahan hormonal dari dalam tubuh nih, tubuh kita yang menciptakannya. Nah, sehingga kan akhirnya kadang-kadang orang gampang apa ya, sensitif ya Mbak Dewi ya. Gampang Ya. sensitif, gampang lelah, kadang-kadang tanpa disadari emosinya tiba-tiba mudah keluar. Ya kan? Jadi kadang itu kalau lihat ada masih berhadapan dengan emak-emak nih atau wanita-wanita masih remaja, tiba-tiba emosionalnya nggak terkendali. Salah satu kita harus juga berpikir, ini lagi mens kah? Ya. Nah tadi Pak Saiful itu tadi ya kan Pak Saiful tadi kan menjelaskan kalau di dalam PNG itu ada kandungan ginseng merahnya juga ya. Betul. Itu kan yang diolah dengan teknologi nano gitu kan. Tapi kan di dalam bentuk PNG itu kan nggak kelihatan tuh Pak. Mana ginseng merahnya mana ini gitu kan. Nah, ini saya ada videonya nih Pak, ada videonya. Jadi ketika PNG itu kita taruh di bawah mikroskop ya, itu terlihat tuh Pak, terlihat serat-seratnya ginseng merahnya. Ya. Gitu. Kita setelkan Pak, kita setelkan videonya ya. Bisa lihat. Teman-teman gambaran. Oke Mas Tavan, silahkan disetelkan videonya. Bağlantımızın incelemesini yapacağız. Özel bir mikroskop aracılığıyla. Bunu bize çok soran oluyor. Gerçekten bu bandın içerisinde bir şey var mı diye. Evet, o soruların cevabı şu görmüş olduğumuz kırmızılar. Ginsengin, Kore kırmızı ginsenginin olduğu bölümler bambu liflerin üzerine yapışmış vaziyette. Sonrasında gümüş iyonlarını görüyoruz. Yani evet, bu bant normal bir bant olmadığının ispatı. Buyurun burada. Kelihatan kan? Nah, kelihatan kan rekan-rekan, keren kan? Jadi tambah yakin toh kalau memang betul-betul ada itu ginseng merahnya. Kalau dilihat lewat mikroskop. Betul. Itu baru ginseng merah ya Pak ya, yang lainnya masih banyak lagi tuh kandungannya. Pokoknya ini produknya Banmor tuh nggak ada lawan Pak. Nggak ada lawan. Jadi betul ya. Satu yang menjadi ketertarikan saya di awal ketika saya mengenal One More,
karena ini bukan diminum. Hanya dengan ditempelkan bisa memberikan reaksi, menyehatkan organ tubuh. Itu saya terkagum-kagum, Mbak Dewi. Wow, keren, wow, keren. Saya nggak pakai lama itu memutuskan. Saya mau dong, saya mau pakai. Nggak pakai nanya, Mbak Dewi, saya waktu itu. Kok bisa ya, kok gini-gini, nggak pakai nanya. Saya bilang, kalau udah ada statement transdermal patch ini, dan barangnya ada sejak 2014, saya langsung aja pakai. Iya. Kalau kadang-kadang orang kan suka nanya, Mbak Dewi ya, apaan sih nih, kayak apa sih? Ya. Kalau saya enggak, kalau Mbak Dewi sudah bilang, Pak Saiful, ini ada produk bagus dari One More, cukup ditempel aja bisa sehat. Masa sih? Kayak apa barangnya? Ya, kalau aku dikasih, terima kasih. Kalau enggak, aku langsung pesan, Mbak, waktu itu. Pertama kali dulu aku pesannya basic. Langsung pesan, langsung pakai. Beneran memang. Akhirnya, sekarang saya jatuh cinta, Mbak Dewi, dengan One More. Ya. Iya. Berawal dari basic sampai akhirnya sekarang menjadi owner Ocelite Bogor. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Oh, nggak tepuk tangan, yang lupa. Saya lupa kalau di acara Zoom. Jadi boleh ketikkan aja deh. Ketikan angka 999 buat Pak Saiful. Iya. Keren, keren. Ya Ya, Allah. berawal dari basic sampai akhirnya bisa punya Ocelite, mendirikan Ocelite di Bogor. Luar biasa. Bahkan Pak Saiful juga sudah melihat langsung ya Pak ya, kantornya ada di Turki ya Pak ya, kemarin ya. Januari Gitu. kemarin, ya bersama teman Iya. Jadi tingkat keyakinan sekarang 1000%. dengan Keren, keren. ya, Betul, betul. Mbak. Nah Pak, Oh, Pak Saiful, ini ya, nih, ya kasus juga nih di lapangan nih Pak. Ya, ya. saya pun juga pernah tuh waktu itu ada yang bilang, loh kok di ini murah gitu loh. Di marketplace kok murah gitu kan. Nah, ternyata Pak, jadi pada saat itu ya, pernah itu mentor kita Pak. Mentor kita tuh melakukan pengujian langsung Pak Yudi ya. dengan membeli produknya di marketplace. Bahkan waktu itu sampai 10 juta beliau keluarkan hanya untuk membeli produk-produk PNG yang ada di marketplace. Dan kemudian beliau lakukan pengujian. Ya, ini mungkin bagi teman-teman yang belum belum tahu siapa beliau ya, Bapak Yudhoyono Slamet itu beliau adalah seorang fisikawan ya, rekan-rekan, seorang fisikawan, sehingga beliau bisa melakukan pengujian itu gitu. Dan Ya. ternyata ditemukan 60% itu palsu. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Atau mungkin gini aja Pak Saiful ya, kita setelkan videonya ya, biar teman-teman juga bisa punya gambaran juga ya. Kita lihat Kita ya. setelkan videonya, bagaimana uji PNG asli sama palsu. Ya, silakan. Oke, sekarang kita lihat ini ada dua produk, yang satu mana asli, yang satu mana palsu ya. Ya, ini yang asli, kita tunjukkan ini yang asli ya. Dan ini yang palsu, ini yang kami beli dari marketplace di online ya. Banyak sekali harga murah-murah dan harganya banding harga, tapi ternyata banyak yang ada palsu dan dioplos, separuh palsu, separuh asli. Tapi kita perlu bukti apakah betul ini asli atau palsu. Ini kita akan buktikan. Ini yang asli, kita buka. Kita Oke, ini asli ya. Terus yang ini kita lihat yang palsu. Oke, ya, sepintas sama seperti ini ya. Nah, tapi kita lihat, buktikan dengan alat ya. Ini kalau dicium baunya, saya cium ya. Ini baunya bau ginseng. Sedangkan yang palsu ini kalau kita cium baunya nyaris nggak ada baunya. Ini bau kertas saja. Ya, tapi nggak apa-apa, kita mau lihat dulu karena susah membedakannya. Sekarang kita demokan pakai elektrolisa ion nano. Jadi ini pakai ada alat ukur. Ini elektrolisa khusus yang untuk ion ya, untuk ion. Karena ini mengandung, karena produk ini ukurannya ukuran nano ya. Jadi ukurannya sangat kecil, molekulnya ukuran nano. Kita mau lihat mana yang asli, mana yang bukan asli. Ya, kita buktikan. Ya, bisa ambil separuh aja. Kita ambil seperti ini. 1, 2. Oke, saya potong-potong seperti ini ya. Kita lihat molekulnya apakah betul-betul molekul nano. Karena yang namanya barang asli, mereka harus masuk ke kulit ya, masuk ke apa namanya, ke pori-pori, dan ukuran molekulnya harus ukuran nano. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang satunya. Ya, saya ambil separuh. Oke, ya. Seperti saja. 1, 2. Oke.
Sama, saya ambil separuh ini. Nah, oke. Nah, kita mau tahu kira-kira sama nggak hasilnya dengan alat ukur pengukur elektrolisa molekul nano. Ya, ini khusus yang menggunakan untuk khusus pengukuran nano. Jadi nanti kalau kita lihat, kalau dia molekulnya asli nano, maka dengan alat ini molekul tidak akan pecah dengan waktu yang sama. Tapi kalau dia bukan nano, molekulnya biasa ya, molekul biasa, jadi ukurannya besar, pasti dia akan pecah molekulnya dan warna air bisa berubah. Yuk kita nyalakan ya. Kita lihat ya, saya campur. Oke. Ya, saya aduk seperti ini. Kita hitung sama-sama. Maka nanti akan terjadi perbedaan. Saya hitung sampai kurang lebih warnanya nanti ada perubahan. Ya, oke. Kita lihat nih ada listrik yang mengalir di sini, anode katoda, dan nanti kita lihat dalam beberapa saat ada perubahan warna atau tidak. Kalau dia berubah warna, berarti dia molekulnya bukan molekul nano karena molekulnya bisa pecah. Tapi kalau molekul nano, dia tidak akan pecah molekulnya sehingga air tidak akan berubah warna. Oke. Ya, tunggu berapa saat lagi ya dari dua anoda katodanya ini. Oke, cukup mungkin. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Warnanya beda sekali. Mungkin lihat dari atas, coba lihat. Nah, yang ini tetap bening, yang ini warnanya menjadi kotor. Berarti molekulnya pecah, berarti ini ukuran molekulnya bukan nano. Berarti produk yang palsu yang banyak beredar di marketplace itu cuman bentuknya sama, tapi dalamnya dia pakai cuman ya kertas-kertas, cuman dikasih perekat saja. Jadi ini tidak ada manfaatnya. Sedangkan yang ini dia teknologi nano, dia tidak pecah oleh elektrolisa nano. Oke, hati-hati membeli barang yang asli original. Itu lebih aman adalah beli pada distributor langsung Anda atau langsung kepada kantor pusat. One more. Nah, ya, cuman kalau misalnya hanya terpaut 10.000, 20.000 aja, tapi resikonya sangat besar untuk kesehatan kita. Ngapain harus beli di marketplace gitu? Mending langsung belinya ke distributor resminya ya Pak Saiful ya. Beli Ya, marketplace sama seperti juga itu. sampah. Iya, ini untuk kesehatan loh rekan-rekan. Jangan main-main. Kalau baju sih beli yang KW-KW enggak apa-apa. Ini untuk kesehatan kita pakai yang KW. Aduh, Tapi hati-hati deh. Mulai kita sekarang. sering menemukan mitra-mitra baru khususnya ya, bertanya, kok di market online harganya murah ya? Ya inilah jawabannya akhirnya. Dan itu Pak Saiful pinternya ya, pinternya mereka-mereka itu. Satu bungkus itu dicampur Pak. Ya, Gitu. Nah, dicampur ada yang asli dan ada yang palsu. Jadi ketika hanya dicium aja pengujiannya, ya sekilas sama gitu. Karena kan yang asli, yang palsu tadi akhirnya kan menyerap baunya yang asli. ya, Sehingga ini akan bisa sama kalau dari sisi bau aja ya. Memang bisanya adalah dilakukan pengujian tadi. Atau ya, mungkin setelah ditempel, nggak ngerasain apa-apa. Nah, itu tadi Pak Saiful, bisa jadi juga loh. ya. Mereka Tapi menempel nggak ngerasain apa-apa karena beli yang palsu. Bisa ya, jadi jadi tuh. ya betul. Jadi kalau saya menyampaikan, sayang Bu ya buang-buang uang, tapi ternyata produk yang dibeli memang murah, tapi nggak bisa dipakai. Ibarat kata apa? Ibu cuma beli sampah dari market online karena mau cari murah. Kecenderungan kita kan selalu mau mencari murah, tapi nggak taunya ketipu. Ya, Ya, kita beritahu dulu, tapi langsung jangan mengatakan One More itu jelek. Apa nih One More jelek? Nggak ada efek apa-apa. Belinya di mana Bu? Berapa belinya? Wah, per lembar cuma 30.000. Ya, 30.000 dibandingin dengan yang One More asli ya beda. Ya, jadi kalau saya kayak begitu, saya berani buktikan. Ya, nggak usah pakai videonya Pak Yudi lah ya. Oke Bu, ini saya bawa asli. Saya tempel Bu di tangan kanan, yang palsunya pakai di kiri ya. Ya, kita tunggu 1 jam reaksinya ada nggak. Jadi harus berani ya teman-teman itu meyakinkan bahwasanya produk asli itu memang beda. Jadi hanya bisa One More-nya hanya bisa dibeli dengan originalitas produknya saja,
itu ada di kemitraan, tidak di luar. Walaupun diobral harganya. Ya, karena kalau beli dari kemitraan berarti disinilah perusahaan berani transparan, saya loh penjualnya. Ya, kalau beli di online siapa penjualnya, Bu? Gak ada yang tahu. Iya kan? Tapi Ya. saya mengatakan ini orang punya tujuan ingin menjelek-jelekin One More dengan cara menjual murah. Kan Itu tidak kan ada sesi konsultasinya juga ya Pak Saiful ya. Gitu. Beli putus lah ibaratnya seperti itu. Tapi kalau beli di distributor resmi itu kan ketika sudah membeli itu kan para distributor pasti akan memantau perkembangannya, menerima konsultasinya, konsultasi ya. ada dokter talknya, bisa nanya sama dokternya, ada yang mengarahkannya, konsultannya, bahkan bisa berbagi, saling bertukar informasi. Punya produk kalau pakainya salah, nggak sesuai dengan teknik edifikasinya, juga nggak punya hasil apa-apa, Mbak Dewi. Walaupun itu produk asli yang kita beli ya. Ini yang asli kita beli, ini udah potong-potong begini. Tapi kalau tidak diedifikasi, tidak diedukasi, hasilnya juga nggak kelihatan. Lalu mengatakan One More itu jelek. Enggak. Jadi saya itu berani pede Mbak Dewi. Kalau orang mengatakan, Pak, kok saya nggak rasakan apa-apa? Saya ketawa duluan Mbak Dewi. Nggak marah saya kok diingetin kok. Bu, pakainya gimana? Oh, saya potong sekecil ini. Setahun dipakai, Bu, nggak ngefek apa-apa. Terus saya tanya, Bu, kenapa kok makanya kecil-kecil banget? Biar nggak cepet habis, Pak Saiful. Jadi mereka bilang itu Mbak Dewi, supaya nggak cepet habis, bisa agak lamaan kan habisnya. Ya. Aduh, Jadi ibaratnya Pak Saiful ya, ibaratnya nih orang sudah kelaparan berat gitu kan, makanya dari sedikit-sedikit, dari sepucuk sendok teh, nanti 1 jam lagi makan lagi sepucuk sendok teh. Ya kapan kenyangnya kalau gitu ya Pak Saiful ya? kapan kenyang? Karena sekali lagi ini Bapak Ibu ya, jadi ini kan konsepnya kan nutrisi gitu. Ya, nutrisi. Nutrisi sebagai bahan baku untuk perbaikan sel-sel tubuh kita. Betul. Itulah konsepnya transdermal patch dari One More. Gitu. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau di-sharingkan, ya kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk dituliskan aja di kolom komentar sambil saya, wah ini peserta semakin bertambah ini Pak Saiful. Semakin Ya. malam ternyata semakin ramai di sini. Ya. Ada siapa coba saya cek ya. Wow, luar biasa. Ini Pak Saiful sambil saya absen. Ini ada nanti ada, oh iya, oh nah ini ada mentor kita juga Pak Yudiono. Selamat malam Pak Yudiono. Nah rekan-rekan gimana nih Pak Saiful? Ya. Karena di sini juga ada mentor kita juga. Dan yang tadi video yang di video tadi ya, yang sudah melakukan pengujian tadi juga, ini mungkin juga rekan-rekan bertanya-tanya mungkin yang masih baru-baru ya, gitu. Jadi yang mana sih yang melakukan pengujian gitu? Kira-kira ini, kira-kira Bapak Yudiono Selamat bisa hadir nggak di tengah-tengah kita nih ya? Ya, semangat malam, semangat pagi, Pak Yudi. Muncul sejenak, teman-teman pengen lihat Bapak nih. Ya, sambil kita tunggu aja. Oke, sambil menunggu, saya lihat lagi yang lainnya nih. Coba siapa? Ada Pak. Mic-nya mati, Mbak Dewi. Ya. Mic-nya Gimana? mati. Mas Rafan ya? Mic-nya. Pokoknya Pak iya. Yudiono Bu harus diaktifkan. Oh iya, mic-nya Iya. diaktifkan dulu Mas Rafan atau co-host. Hostnya. Nah, Iya, udah. lupa. Ya, maaf. Ya, ini Bapak rekan-rekan. Ini beliau yang tadi melakukan pengujian. Ya, pengujian asli sama palsu. Ya, beliau ini. Ya. Jadi kami memang menampilkan video tadi juga istilahnya memang betul-betul ada gitu, asli sama palsunya. Iya Pak Yudi? Ya, halo Mbak Dewi. Iya, Halo, tadi Pak kami baru Saiful. membahas. Halo Ya. Pak. Kami baru membahas tentang produk Pak, tentang konsepnya Ada transdermal Mbak itu Lina seperti juga apa. nih ya. Aduh, Mbak Lina Ini- tambah bening aja jadi nyuruki ya.
Ini MC yang baru Pak, MC yang baru kita. Yang baru, wah hebat bener. Nanti di acara nasional kita pakai itu Mbak Lina bicara di acara. Ya, sip. Insya Allah saya dibilang Bu Dewi aja Pak di booth. Iya, lo udah cocok loh. Kalau yang cantik-cantik dipilih nanti buat MC ya. Ayo. Yang bening-bening. Yang bening-bening katanya. Iya, Pak Saiful gimana? Tambah semangat nih. Selalu semangat pagi. Ya. Ini dilanjut barusan saya teleponan sama Pak Ismet, baru aja selesai. Ya. Kabar bagus jadi barusan Pak Ismet kan meeting sama Pak Yigit sama Mr. Ron juga ya, ngobrolin apa yang akan dikerjakan. Yang pasti buat teman-teman janjinya sih Mr. Yigit bahwa beberapa yang bonusnya terlambat ini minggu depan udah selesai semua. Memang permasalahannya katanya Mr. Yigit uang yang belum bisa masuk dari Turki ke Indonesia ini agak susah karena lagi krisis di sana belum selesai. Jadi dibatasin, uang masuk tuh dibatasin. Jadi mereka lagi cari cara untuk ngirim uang banyak itu caranya gimana gitu. Akhirnya incerit-incerit, dicicil gitu kan. Nah, tapi kan akhirnya mungkin Pak Saiful tahu kan anaknya di Turki juga ya. Iya. Posisi Turki apa memang masih krisisnya belum selesai apa gimana, mungkin Pak Saiful bisa bilang. Masih krisis ekonomi sekarang. Masih. 1 teri itu cuma 500 perak kan Pak. Anjloknya hampir. Ya. Dari kita dulu waktu saya ke sana 2 tahun yang lalu ya, itu masih 1.000 perak, sekarang 500 perak ya. 100 Pak. Anjlok 50%, maka harga barang-barang di sana tuh naiknya tuh 2 kali lipat, 3 kali lipat. Iya. Termasuk makanya uang kuliah juga naik di sana. Apa uang kuliah? Iya, otomatis ya. Di sana. Otomatis. Ya, jadi Pak Saiful ini putranya jadi mahasiswa Turki. Selamat buat Pak Saiful ya. Anaknya pinter-pinter. Ya, ini mesti yang pinter biasanya ibunya. Ya, bapaknya belum tentu pinter. Bapaknya bukan cari duit. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman nanti harap maklum keterlambatan ini secara teknis kurang lebih kesalahannya bukan karena mereka nggak mau keluarkan uang, tapi memang kondisi krisis yang membatasi uang keluar dari Turki itu. Seperti itu. Angin segar. Jangan. Baik benar kan gitu. Kabar baik sekali berarti Pak. Ya, terus yang kedua usulan yang kemarin disampaikan Mbak Budiani itu, ya, gimana kalau yang itu PNG jangan B12 yang paket terendah 25 QV misalnya kan? Ya nggak, kemarin Budiani bilang gitu ya? Dengar nggak waktu pas acara di OC Solo? Iya, usulnya seperti itu. Ya, usulan diterima. Ya, jadi secara batin udah sampai ke Yigit dan usulan sudah diterima, tapi jadi nanti terendahnya nggak 25 QV tapi 35 QV, tapi 35 apa 38? 35 QV, tapi dapat 1 PNG. 1 pack PNG, Pak? Iya, jadi sekitar 800.000 katanya. Wow, keren. Gitu. Jadi bisa mulai dengan 1 PNG 800.000. Ya, lebih inilah ya, lebih, atau bisa juga diganti nanti 2 pack B12 misalnya gitu. B12 Omepia. Mantap. Ya, Angin segar. Ya, nanti akan di launching tanggal 14 ya. Tanggal 13 di Ketok Palu, tanggal 14 nanti sudah tersebar. Itu bocorannya. Gitu. Nah, ini mungkin Mbak Sri Utami yang lagi di Jakarta, dengar nggak suara saya Mbak Sri Utami? Ada Pak, ada di sini nih Mbak Sri. Mana nih Mbak Ya, Sri? tapi dengar nggak? Jangan-jangan dia lagi ini, lagi meeting. Ibu. Nanti disampaikan Pak, nanti disampaikan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Makanya beruntung sekali bahwa itu yang selain itu juga ada BOD. Kita lagi buat, Pak Ismet mengabari tadi dibentuk BOD, yaitu Board of Director, di mana ada perwakilan leader, ada perwakilan manajemen yang supaya selama ini kan nggak ada BOD, Board of Director ya, jadi sehingga semua manajemen itu yang
bikin acara, bikin kebijakan itu tanpa komunikasi dengan leader. Padahal kan itu bahaya sekali, ya kan? Oke, Mbak Sri menyimak. Oh iya, ini Ya, Pak ibu, Jono. Iya. ya. Jadi saya baru, jadi ini Mbak Sri lagi di Jakarta. Mungkin tadi nggak ketemu Pak Ismet kah di kantornya Mr. Ron? Mr. Ron, Tidak, Pak. Oh, nggak ketemu, ya. Barusan Pak Ismet pulang. Jadi tadi meeting sama Pak Mr. Ron, sama Pak Igit, sama Om Ismet, ya. Nah itu cukup lama dari sore itu sampai barusan selesai mereka. Nah, jadi kabar bagusnya bahwa perusahaan yang tadi yang diceritakan itu akan tetap running. Yang kedua ya tadi kita kasih warning juga kalau bonus nggak diperjuangkan. Ya, Gurkan masuk nih yang di Papua sudah masuk, Dolensa udah banyak mau pindah, saya bilang gitu juga. Saya sampai WA Yigit juga kan. Takutlah dia kan. Wah, langsung dia bilang dia janji katanya minggu depan selesai, akan diselesaikan dengan cara yang cepat. Nah, nggak tahu nanti caranya gimana, urusan dia lah kan. Tapi intinya mereka nanti akan berjuang dengan segala cara untuk bagaimana uang bisa masuk dari Turki ya, bergelombang itu bisa selesai ya. Semoga nanti nggak ada masalah ya. Semoga semuanya lancar-lancar saja, kita doakan. Terus yang satu lagi ada BOD, Board of Director-nya. Board of Director itu adalah tim ini nih, tim pemikirnya ya, dari kubu leader sama dari kubu manajemen. Dari kubu manajemen kan sudah ada tuh mereka. Tapi harus ada pengontrolnya. Pengontrolnya adalah dari pihak kita. Nah, dari pihak kita nih yang dipilih itu semua pelmaster, yaitu Pak Ismet, terus siapa? Pak Doni, Doni, terus Mustaqim. Mustaqim ya. Terus untuk dari master itu Pak Taufik, terus dari asisten saya. Kayaknya cuma itu aja yang baru kepilih. Nggak tahu nanti kalau ada penambahan, tapi baru 5 yang punya akses langsung untuk membuat kebijakan di situ di perusahaan bersama manajemen. Itu gambarannya. Wow, keren. Ya, Ketika saya langkah 9 dulu. bersyukur saya asisten satu-satunya yang dipilih. Nih, ketika langkah 99 rekan-rekan, ya, atas berita bahagia Ya. ini. Itu ya berita-berita yang cukup bagus tentunya. Ya memang tadi siang saya teleponan sama Mbak Sri Utami juga. Kita doa bareng tadi sama Mbak Sri Utami kan. Kita doa lewat telepon ya. Mbak Sri Utami mendoakan kita, saya juga mendoakan Mbak Sri Utami ya, dan juga tentu untuk One More juga. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan ada satu kebijakan yang baru tadi yang kita baru sampaikan, dan itu satu hal yang baik tentunya. Mungkin Tuhan memang mendengar doanya kita ya Mbak Sri Utami ya. Ya itu Iya, kira-kira betul, Pak. Itulah gambarannya. Kita tetap doakan terus, tetap apapun yang terbaik, doa kemakmuran itu akan membuat kita jadi kerja ikhlas, ya kan, apapun itu, karena ya pasti itu yang terbaik lah, apapun. Tapi kita udah berusaha maksimal juga, tapi tetap nanti hasilnya yang terbaik. Ya terus ya untuk yang lain, yang out of the record mungkin saya nggak bisa cerita di sini, nanti saya ceritanya pribadi aja ya, out of the record yang dari meeting tadi, yang mungkin nanti saya sampaikan personal, nggak mungkin ada di acara grup ini. Gitu. Kalau Ya, kemarin yang sifatnya. diinformasikan itu Pak, yang kemarin diinformasikan di grup, yang tentang akun back office yang kena hack itu sekarang sudah aman. Karena itu kan Ya diinformasikan secara umum ya. sementara aman karena yang saya tahu infonya bahwa mereka pihak One More juga bikin pengaman yang lebih tebal lagi kan. Tapi ya nggak tahu, penyerangnya nanti akan menyerang lagi pastilah. Kayaknya kita doa saja. Ya doa saja. kan bertubi Biar Tuhan nanti bisa membolak-balikan hatinya yang menyerang jadi nggak jadi nyerang gitu aja kan ya. Seperti Ya, itu. betul. Oke, Ya. ya itu berkah yang luar biasa. Semoga teman-teman nanti jadi betul-betul menikmati bagaimana menjadi apprentice yang sehat, seperti Mbak Sri Utami bisa beli rumah yang bagus ya kan. Amin, Seperti amin. itu. Bisa menikmati dan terus
yang kemarin sempat mengalami penurunan bonus ya, insya Allah itu akan dikasih kenaikan keberlimpahan lagi ya, kita doakan semua yang Amin, terbaik. amin, amin. Amin. Ya, ya. Amin. Gitu. Amin. Ya, itu info Ya. yang menarik. Semangat lagi kita, gaspol Ya. lagi, dan minggu depan semoga betul nih ya yang udah jadi rookie Mbak Lina ya. Selamat Mbak Lina ya. Udah selesai Oh, rookie-nya belum. kan? Hampir, Pak. Kurang dikit, Pak. Kurang Alhamdulillah. dikit. Besok Sip tanggal lah, 16 akan gaspol. rekod. Nanti waktu Keren. di Purwodadi akan rekod, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oh, cakep nih, keren, new rookie, kan? Insya Amin, Allah. amin, amin. Jangan lupa nanti traktir kemarin bikin apa kemarin tuh yang saya dikasih makanan nasi bakar ya apa tuh, ya kan? Itu off the record. Itu off the record juga, Pak. Iya. Selamat ya Mbak Lina ya, perjuangan yang hebat. Ini Mbak Lina nih buat teman-teman ya patut jadi salah satu contoh juga bahwa perjuangan seorang ibu muda yang berjuang untuk anaknya ya, untuk menjadi sebuah ibu yang hebat buat anaknya. Ini pejuang yang tidak boleh gagal, harus berhasil ya kan? Karena punya impian yang sangat besar. Seperti singa lapar ya, betul-betul dia akan terabas apapun demi anaknya. Itu. Lapar ya. Iya. Jadi betul-betul luar biasa. Selamat. Nah, nanti akan menjadi inspirasi buat banyak orang tentunya. Ya. Tuh, oke, selamat buat. Dan setelah rookie tentu dong jadi apprentice. Nah, yang udah beginner jangan lupa punya tugas mencetak rookie lebih banyak lagi di bawahnya ya, lebih banyak di dua kakinya tentunya. Dan itu cara-cara satu-satunya yang diajarkan sama Donisius ya. Ini adalah mencetak karir, mencetak rookie sebanyak-banyaknya, dan itu yang akan menggaransi dia nanti jadi apprentice dengan sehat. Itu bukan ngejar omset 6.000, tapi bagaimana menciptakan rookie 6 orang di kaki profitnya, kan gitu gambarannya. Siap, Yes. siap. Oke. Yes, oke, siap. Yes, ya. Jadi mulai Ya, semuanya. mulai tenang. Oke, Ini lanjut. mulai Mungkin tenang nih Mbak Sri semuanya, Tami Pak. kali mau nyambung nih. Hah? Ya, Ya. ya ini mumpung ada Sekarang, waktu, gaspol aja. Akumulasi untuk minggu ini lalu, ya, Pak, minggu ini kan ada. untuk promo NMAX-nya diperpanjang atau tetap nih? Tetap. Belum ada kabar, nanti tanggal 14 itu yang akan diumumkan. Oh. Ya. Tapi si Ridwan pernah keceplosan ngomong nanti kita buat mundur aja NMAX-nya. Kan itu yang buat bisa kita atur katanya gitu. Ya cobalah nanti kita, pasti kalau kita usulkan kayaknya bisa sih. Insya Allah NMAX-nya nunggu saya, Pak. Itu dia. Amin. Pasti bisa. Sudah Ya, disiapkan NMAX-nya. Warna apa nih, Mbak Lina? Ya Allah, saya nurut aja sama yang di atas, Bu. Oke. Iya. Ya, pasti bisa, pasti dimudahkan, pasti dilancarkan ya. Amin. Oke. Kalau nggak dapat Amin. NMAX, dapat yang lebih baik lagi, ya kan? Siapa tahu Ya. dapat mobil bagus malah, ya kan? Kita nggak tahu. Amin. 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 Yes. Yang Amin. terbaik Oke. pokoknya. Ya. Oke, dan kita juga mau dengar nih salah satu apprentice terbaiknya One More nih, Mbak Sri Utami, yang sedang punya gawe di Jakarta gede-gedean. Mana Mbak Sri? Mungkin Pak, Ya, udah Pak pakai Yudhoyono. headset kan? Ya. Oh iya ini. Ini saya di bawah tuh dengan Kak Made, jadi suaranya bergema, Pak. Oh, oke, bagus kok di sini suaranya. Lancar Oh, Pak Mbak Sri? Jernih. oh iya. Iya, apa ini yang harus saya sharingkan ya? Nah, bagaimana menjadi apprentice? Nah, ini loh yang Gimana, menjadi Pak? apprentice. Oh, bagaimana? Dia menjadi apprentice dengan cara yang mudah, cepat, dan ajaib seperti Mbak Sri Utami. Menyenangkan. Dan menyenangkan. Dan terus-menerus. Iya, yang pasti kan yang pertama Tuhan ya, Pak. Jadi menurut saya memang untuk kita melangkah itu kita benar-benar perlu tuntunan Tuhan gitu, Pak, yang pertama. Dan yang kedua, kita mesti kan di sini saya memang ada boleh ketik 99 yang banyak ya. Jadi
saya memang selalu berkomunikasi sampai hari ini dengan Pak Yudhoyono Slamet gitu ya. Jadi kita benar-benar komunikasi dengan mentor kita gitu. Ya ini buat Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang pertama kita memang harus mengandalkan Tuhan karena kita tuh kecerdasan, hikmat itu yang kasih Tuhan, itu yang nomor satu. Yang kedua, kita harus percaya dengan mentor kita, gitu ya. Mentor yang memang aktif, yang memang siap untuk membantu kita sukses. Itu saya pun seandainya saya tidak dimentoring oleh Pak Yudhoyono, mungkin ya saya mungkin nggak sampai seperti ini, gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya sangat percaya dengan perusahaan saya. Bahkan sampai hari ini tadi siang saya waktu sharing dengan Pak Yudhoyono, betul ya Pak? Bahkan Iya. hari ini saya nggak kepingin pergi kemana-mana Bapak Ibu. Walaupun ada sedikit problem gitu. Dan saya sama Pak Yudhoyono tadi sepakat walaupun kita by phone, tapi kita benar-benar mendoakan one more untuk kembali berjaya di Indonesia bahkan semakin baik lagi. Gitu ya. Ya. Tetap setiap hal yang terjadi itu pasti ada sisi baiknya. Gitu. Jadi saya percaya dengan one more. Gitu. Nah, yang di luar itu sudah jangan kita pikirkan gitu ya Pak Yudhoyono ya. Artinya Ya, betul. kita tetap percaya dengan one more. Dan yang keempat kita memang harus membangun komunikasi yang baik dengan semua tim kita. Contoh, kalau saya dengan leader-leader saya, contohnya adalah Ko Andi Sanjaya, kemudian ada Mbak Leni Tulungagung, ada Pak Hartoyo, ada Kak Made Indrayani, dan leader-leader saya yang lain, ada Mbak Dewi, ada Cak Ian, seperti itu. Jadi kita benar-benar membangun komunikasi dengan semua tim kita, tim leader kita, seperti itu. Jadi kalau kita lakukan itu, jadi kita mengandalkan Tuhan, kemudian kita juga yakin begitu ya, kita juga bisa gitu ya, bersama Tuhan kita bisa, kemudian kita selalu sharing dengan mentor kita gitu, kemudian kita yakin dengan perusahaan bahwa perusahaan kita baik, kemudian yang keempat kita membangun tim bisnis kita dengan baik gitu ya, dan kita bersyukur karena khususnya di timnya Pak Yudhoyono ini benar-benar tidak hanya maaf mengejar uang gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana Pak Yudhoyono mengajarkan ke kita semua bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, untuk beberapa hal yang terjadi saat ini, bekerja ikhlas menurut saya sangat penting, betul ya Pak Yudhoyono ya? Betul, Memang ya. untuk menjadi ikhlas itu tidak mudah karena ada hal-hal yang memang itu tadi yang tidak nyaman tentunya. Tetapi kalau kita bisa mengikhlaskan, Tuhan pasti akan membuat semuanya itu indah gitu ya pada waktunya gitu. Dan itu keyakinan saya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi apprentice? Ya, kalau waktu itu sesuai dengan pekerjaan kita ya Bapak Ibu. Jadi kerja keras kita tentunya. Tapi yakin aja kalau kita lakukan ada 4 faktor tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu akan dapat apprentice itu dengan mudah, menyenangkan, dan ajaib gitu. Dan hasilnya pun itu akan berbeda. Gitu. Setiap kita kan punya proses masing-masing ya. Dan saya yakin dengan dukungan Pak Yudhoyono Slamet ya, yang sudah membuktikan beliau sudah membantu ratusan orang, termasuk saya sendiri, untuk mendapatkan kebebasan finansial gitu ya. Ya, kita akan menjadi leader-leader yang luar biasa. Pemimpin yang bisa menjadi berkat buat banyak orang, tetap rendah hati, dan kita bisa benar-benar bermanfaat buat Indonesia. Seperti itu sih, Pak Yudhoyono. Yes. Ya, Terima kasih. Bilang dong, bilang 99 buat Mbak Sri Utami. Iya. Ya, sama-sama. Monggo Mbak Dewi lanjutin. Ya, baru terpesona dengan kalimatnya Mbak Sri ini tadi, Pak. Iya, Ya, mantap. betul Ya, sekali, betul. Bu Dewi. Sangat menginspirasi ya. Menginspirasi, ya betul. Iya. Jadi malam ini memang kita sangat beruntung ya, rekan-rekan semuanya, karena para mentor-mentor kita berkumpul di sini, dan tadi Bapak Yudhoyono Slamet juga membawa kabar gembira untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Malam ini akhirnya bisa tidur dengan nyenyak semuanya. Dan nanti tinggal menunggu bonus nanti langsung masuk ke rekening masing-masing gitu ya, harapannya semoga. Juga terima kasih untuk Mbak Sri Utami yang selama ini juga
sangat support ya kepada kita semua ya Pak Saiful ya. Luar Ya, biasa, semangatnya Mbak bisa. Sri Utami ini juga sangat luar biasa, dan selalu positive thinking itu yang selalu diajarkan Mbak Sri kepada kita semua. Oke Pak Saiful, sepertinya ini sudah semua ya yang informasi yang kita sampaikan malam hari ini. Sudah semua ya Pak Saiful ya, dan juga Ya. tidak ada pertanyaan juga, nggak ada pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk Bapak Yudhoyono Slamet, untuk Mbak Sri Utami, Oh, kemudian satu untuk lagi Pak lupa nih. Saiful. Oh iya, Lupa gimana? sebentar. Yang Nih penting ya Pak ya. saya bikin dia nih apa selalu pegang ini ya. People Apa skill. nih ayo? Ya. Ya, nih lihat tuh. Tuh saya beli satu kardus tuh, lihat nggak? Oh, iya. Nah, itu disiapkan untuk ini Pak, tanggal 16 Pak. Teman-teman pada minta. Iya, Udah. kelihatan kan? Ya. Nah, Ya, itu Mbak Lina langsung booking Mbak Lina untuk tanggal Iya, 16. ya. sama Nanti Bu tanggal Dewi. 16 saya bawakan. Iya. Ya, nanti saya WA apa aja yang dibutuhkan teman-teman. Ya, Nah, ya sekaligus ini pun juga penting ini ya. Saya tutup satu sebelum saya live satu hal, kenapa sih harus baca buku, kenapa sih harus dengar YouTube ya yang berhubungan dengan hal positif, karena gini, saya sering cerita tentang nggak enaknya kalau kita menjadi sebuah gelas dibandingkan kita menjadi sebuah ember besar atau sebuah kolam. Maksudnya gimana? Kalau kita sebagai manusia dengan ala kadarnya, kita tuh seperti sebuah gelas yang berisi air putih. Lalu kalau ada garam 1 genggam, kita masukin ke dalam air putih tersebut di gelas ya, kita aduk. Lalu kita minum, kira-kira enak nggak rasanya? Nggak enak, Pak. Nggak enak kan, Asin, pahit, asin, ya karena 1 genggam besar di dalam 1 gelas. Asin, kering langsung tenggorokan, betul kan, nggak nyaman, disuruh ngabisin ya muntah-muntah gitu, bener kan, nggak nyaman dan kita bisa marah-marah gitu kan, kurang ajar gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi jika gelas itu bisa diperluas, diperlebar, menjadi sebuah ember besar, ember yang besar atau bak mandi. Kalau kita lempar 1 genggam garam ke dalam bak mandi atau ke dalam ember besar, kira-kira airnya sekarang asin nggak? Enggak. Nggak. Tidak terasa kan? Gitu. Jadi, Apalagi kalau kita perlebar lagi jadi sebuah kolam. Kira-kira dikasih garam karung pun airnya tidak akan asin, betul nggak? Kita tetap bisa minum dengan segar. Nah, sama dengan perjalanan bisnis ini, kita akan selalu mengalami dimasukin garam tersebut ke dalam gelas kita. Ya, mungkin kita tidak cocok dengan downline kita atau dengan upline kita tersinggung dengan orang di luar sana. Pokoknya banyak hal yang membuat kita tuh jadi pahit asin seperti garam itu. Dan kita bisa live keluar dari bisnis ini, rata-rata orang yang keluar dari bisnis ini kan salah satunya adalah karena masalah hubungan. Ya kan? Yang pertama kan masalah keuangan tuh. Yang kedua masalah hubungan, yang ketiga masalah sikap. Ya kan? Jadi orang keluar dari dalam dunia MLM ada 3 hal. Yang pertama karena masalah hubungan, yang kedua masalah keuangan, dan misalnya nggak ada duitnya berarti dia keluar juga. Kalau masalah hubungan tadi antara upline sama downline yang komunikasinya nggak baik atau antara dengan crossline mungkin ada konflik ya. Dan yang ketiga itu masalah sikap. Masalah sikap tuh yaitu masalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan ya, masalah sikap. Jadi pribadi yang menyenangkan, yang ikhlas lah istilahnya, ikhlas. Nah, jadi pada saat kita melakukan bisnis ini itu penting sekali untuk membuat hati kita tidak jadi seperti gelas, tapi perluas hati kita menjadi seperti apa tadi? Kolam, seperti kolam. Ya, seperti kolam. Dan itu yang menjadikan teman-teman akan menjadi seorang yang hebat di bisnis ini, menjadi seorang leader yang kokoh ya. Itu adalah buatlah supaya hati kita tidak lagi seperti gelas tapi jadilah seperti kolam. Caranya gimana Pak? Ya caranya yaitu buat selalu membaca buku yang tadi ya, yang saya anjurkan tadi. Baca buku itu ya. Kemudian yang kedua dengar YouTube yang berhubungan dengan kemakmuran. Misalnya kalau saya Mbak Sri ya, Mbak Dewi nih itu sering Bos Niko ya di YouTube
Bos Nico, gitu ya, Bos Nico. Nah, kami sering dengar itu. Jadi kami belajar tentang kehidupan bahwa seperti ini loh, menerima perasaan kita yang mungkin galau, gamang. Jadi bagus tuh kalau dengar itu setiap hari. Saya dengar itu setiap hari tuh. Nanti silakan buka YouTube ya, akun YouTube Bos Nico ya, Bos Nico gitu. Nah, di situ kita akan paham tentang sekolah kehidupan lah istilahnya. Nah itu juga akan memperluas yang dari gelas akan menjadi kolam. Jadi buku yang tadi ya nanti dimiliki, dibaca, yang kemudian karena buku itu bicara tentang teknik menjalankan bisnis ini supaya kita nggak salah, mengedifikasi gimana, mempromosikan gimana, ya, membangun menara tinggi dengan membangun jaringan, ya itu ada teknik-tekniknya seperti apa. Nah itu ada di buku yang tadi. Terus untuk membuat hawanya berkelimpahan, nah Bos Nico, nah itu dengerin itu. Nah, jadi saya juga tadi diskusi sama Mbak Sri pun, ternyata Mbak Sri maniak juga dengan videonya Bos Nico tadi di YouTube kan. Wah cocok saya bilang gitu. Kita satu frekuensi berarti kan. Nah buat teman-teman yang lain silakan belajar dari YouTube tersebut ya. Kemudian buku yang akan mengarahkan kita untuk menjadi tidak sekedar gelas tapi sebuah kolam. Ya, oke. Saya rasa itu pesan yang menarik sekali. Jadilah diri Anda, jangan lagi seperti segelas yang kecil, tapi hati kita dibuat seluas kolam atau seluas danau. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, siap untuk menjadi kolam, tidak menjadi gelas lagi. Kolam. Ya, terima kasih Pak Yudiono atas remindernya untuk kita semua. Ya, oke. Karena ini sudah selesai semuanya, jadi Pak Saiful, ini saya kembalikan kepada MC kita ya, MC baru kita dan calon MC nasional. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya juga Dewi Amalia selaku moderator di dalam Zoom pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas atensi semuanya, dan saya mohon pamit untuk diri. Mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian langsung pada Mbak Lina, saya kembalikan acara ini. Ya, terima kasih untuk moderator beginner Ibu Dewi Amalia dan narasumber kita yang luar biasa Ruki Bapak Saiful Yusuf. Dan sebagai apresiasi kepada beliau berdua, berikan ketikan angka 99. Dan juga kepada pelatih kita Bapak Yudino Selamat dan juga Mbak Sri Utami, kita berikan juga ketikan angka 999 juga. Alhamdulillah selesai sudah acara meeting online pada malam hari ini. Saya Lina mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk yang berada di balik layar dan standby untuk kelancaran acara Zoom kali ini, dan bertugas sebagai operator anak milenial Ruki, Mas Rafan dari Kota Solo. Sampai jumpa dalam meeting online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lina, keren. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.